Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari. Apa kamu lagi menarik diri ya? Lompat. Oke, aku melihat Gemini gitu. Mungkin yang lagi mengambil ruang untuk sendiri, lagi berkontemplasi, atau bukan tipe Gemini yang jadi makhluk sosial gitu, kayak agak menjauh atau mengurangin dosisnya gitu sebagai makhluk sosial, lagi mau sendiri dulu, lagi nggak mau terlalu bersosialisasi. Mungkin ada sesuatu hal gitu yang terjadi di hidup kamu yang membawa kamu, tar dulu nih, kayaknya ada sesuatu nih, aku perlu sendiri dulu, aku perlu mikirin hal ini dulu. Bisa juga kamu mengalami spiritual awakening ya. Aku melihat dua kombinasi ini kayak secara intuitif gitu, kayak ini sebuah, kayak kamu ngerem karena kamu tiba-tiba mendapat apa ya, kayak kayak spiritual awakening itu membawa kamu dalam perjalanan spiritual kamu, membawa kamu mengeluarkan potensi terpendam kamu, terutama dengan apa ya, kemampuan spiritual kamu, atau ternyata kamu punya kemampuan healing. Terus itu membawa kamu pada abundance kamu yang sesungguhnya ya. Kayak tuh lihat di dasarnya, walking away, kamu meninggalkan sesuatu, kamu lagi apa ya, lagi dalam ini, kayak vibe-nya tuh mirip hermit gitu loh. Kamu lagi mengambil perjalanan going inside, kamu menyendiri atau menjauhi dulu nih circle sosial kamu. Karena apa? Ada hal yang kamu mau lihat, ada hal yang kamu pertanyakan. Atau kalau bukan sebagian kamu yang gak resonate dengan spiritual awakening ya, kamu lagi memproses sesuatu nih. Mungkin ini berhubungan dengan pekerjaan kamu, karena di sini ada blossoming abundance. Bisa juga kamu lagi mereview nih perjalanan karir kamu selama ini. Apakah kamu puas dengan hal itu? Apakah 2023 ini kamu berpikir untuk ganti karir, ganti kantor? Kamu capek dengan situasi pekerjaan kamu selama ini? Oh, menarik. Aquarius dapat kartu ini di tempat yang sama. Oke. Baik, mendefinisikan kembali arti stabilitas atau karir kamu ya, mendefinisikan kembali stabilitas finansial kamu, arti karir kamu, apa yang kamu mau lihat dari karir kamu. Atau bisa juga dengan yang tadi aku dibilang di awal, ada hubungannya dengan spiritual awakening ya, kayak kamu terpanggil nih untuk melakukan perjalanan ini dulu. Karena Nine of Pentacles itu kan berbicara kayak kartu orang strong, independent, finansial, oke, dia punya semua hal yang dia mau, tapi ada vibe juga nyaman dengan kesendirian gitu, kayak sendirian tapi nyaman, dan dia nggak merasa dia butuh apa-apa lagi gitu, kayak apa yang dia punya itu cukup buat dia sekarang. Itu Nine of Pentacles ya. Blessing buat kamu di bulan Februari adalah Queen of Wands gitu. Dengan Queen of Wands ini aku melihat bahwa kamu akan manifest sesuatu hal yang kamu mau lihat dalam hidup kamu, atau kayak kamu semangat lagi, optimis lagi untuk bangkit kembali, karena di sini ada rest and rejuvenation gitu. Bisa jadi kamu manifest pekerjaan baru kalau kamu nggak resonate dengan spiritual awakening ya. Pekerjaan baru, tempat kerja baru, atau kamu memulai nih suatu, kayak kamu jadi self employed gitu ya. Kamu punya bisnis sendiri. Atau bisa juga ini kayak proses pemulihan kesehatan. Kayak kamu manifest pemulihan kesehatan kamu ya. Karena di sini ada healer of the ages. Bisa jadi karena di sini kamu beristirahat, ini ada hubungannya dengan kondisi kesehatan kamu gitu. Yang menjadi tantangan kamu adalah dengan Six of Cups di sini, kayak aku melihat bahwa ketika kita fokus pada apa ya, sandang pangan papan gitu, kadang kita lupa sama hal-hal simple yang kita lihat di hidup kita sehari-hari itu, untuk mengapresiasi itu gitu. Kayak sesimpel kita bisa bangun pagi, kita nafas masih lancar, kadang kita lupa sama hal-hal simple itu ya. Lalu ini bisa juga kenapa di sini ada tema kesehatan gitu, kita nggak menghargai hal itu sampai hal itu nggak ada di hidup kita. Sesimpel tadi aku bilang, sesimpel kita bisa bangun pagi, nafas masih lancar, masih ada makanan di meja tiap hari, kayak gitu. Bisa juga tantangan kamu di bulan Februari ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu ya, dengan proses rest and rejuvenation ini. Sesuatu yang terjadi di masa lalu, kamu memproses yang tadi, misalnya kalau kamu lagi sakit, atau pembelajaran kamu nih, misalnya nih, kamu yang mau mendefinisikan karir kamu kembali, misalnya yang mau punya bisnis sendiri, yang mau lagi mikir-mikir untuk ganti pekerjaan atau ganti karir. Seberapa kamu sudah melihat hal-hal yang terjadi di waktu lampau, situasi pekerjaan kamu, atau sesuatu hal yang berkontribusi pada kesehatan kamu ya. Lalu di sini advice-nya buat kamu adalah Three of Cups. Mungkin ini waktunya untuk kamu reach out gitu, reach out ke orang-orang tertentu kalau ini ada hubungannya
dengan kesehatan gitu, reach out sama orang-orang yang penting, orang-orang yang kompeten gitu, supaya apa, kamu benar-benar paham nih, nggak terjadi lagi. Karena itu tadi, ada hal-hal yang kita abaikan ketika hal itu ada, dan baru kita pahamin ketika itu nggak ada. Atau bisa juga kamu baru paham nih keberadaan orang-orang di sekitar kamu ketika kamu nggak ketemu mereka, atau ketika kamu take it for granted gitu. Mungkin di waktu kamu memulihkan kesehatan ini, kamu baru sadar nih signifikansi orang-orang tertentu di hidup kamu, atau signifikansi orang-orang yang udah nggak ada lagi di hidup kamu ya, dengan Six of Cups. Entah apapun alasannya yang bikin kamu nggak ketemu lagi atau nggak ngobrol lagi sama orang ini. Kayak sebuah pembelajaran yang baru kamu pahamin ketika hal itu udah nggak ada di hidup kamu. Terutama di sini ada Nine of Pentacles. Mungkin ini waktunya kamu kayak bersosialisasi kembali, kayak udah cukup nih. Tadi kan aku bilang di awal kayak ada vibe hermit nih ya. Udah cukup nih, kamu mengambil ruang waktu sendiri. Saatnya kamu kenalan sama orang baru, atau reach out ke teman-teman yang selama ini mungkin kamu udah jarang berkomunikasi atau jarang ketemu. Mungkin mereka punya kondisi atau situasi tertentu yang sebenarnya mereka tuh butuh dibantu gitu, tapi mereka nggak ngomong karena mungkin nggak mau ngerepotin orang lain, seperti itu ya. Tapi kamu nggak terpikir sama hal itu karena kamu lagi fokus sama diri kamu terlebih dahulu. Dan yang mengalami, untuk teman-teman yang resonate dengan spiritual awakening, ini sebuah pesan gitu ya. Kalau memang kadang tuh setelah fase spiritual awakening tuh kita jadi merasa gimana gitu, sebuah fase transisi untuk keluar dari momen spiritual awakening itu kan kita melihat dunia dengan cara yang beda ya. Dunia kita yang lama itu udah beda setelah kita masuk dalam yang namanya perjalanan spiritual awakening. Kalau kamu jadi kayak ambil baby steps gitu untuk balik lagi, kayak adaptasi lagi dengan yang namanya dunia sosial. Gak apa-apa, ambil baby steps gitu, pelan-pelan untuk bersosialisasi kembali. Kalau kamu merasa belum waktunya, gak apa-apa. Karena yang namanya kita adaptasi itu mengintegrasikan atau kembali lagi ke dalam situasi sosial setelah spiritual awakening kita, itu memang sesuatu yang butuh waktu sih ya. Tapi yang tadi, semua hal yang aku sebutkan tadi itu membawa kamu pada abandon kamu yang sesungguhnya gitu. Definisi abandon kamu yang tadi bilang, kesehatan, pertemanan, orang-orang di sekitar kamu, dan juga definisi abandon terutama untuk kamu nih yang mengalami spiritual awakening. Definisi abandon kamu tuh mungkin udah beda gitu sekarang ya. Outcome-nya adalah King of Cups gitu. Dengan King of Cups ini aku melihat bahwa kamu puas gitu, kamu happy dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang kamu alamin ini, terutama dengan perjalanan kamu mengintegrasikan individualisme kamu dengan karir kamu, dengan orang-orang di sekitar kamu. Kamu juga mulai memperhatikan kesehatan kamu lagi nih ya, dengan King of Cups. Lalu bisa juga ini berbicara, kamu udah nggak lari lagi dari emosi kamu, karena sebagai air sign bisa jadi ya, kamu kayak punya air sign itu, aku melihat bahwa mereka tuh punya kecenderungan untuk gak mau merasakan kedalaman emosinya. Karena King of Cups ini orang yang mau, dan kayak orang yang gak takut sama emosinya. Dia bisa memproses emosinya seperti apapun itu dinamika kehidupannya dia. Naik turun bergelombang badai sekalipun, dia tetap tenang di tengah badai, dan dia kayak bisa menavigasi badai gitu. Bukan tipe orang yang akan meledak-ledak atau mengekspresikan marahnya tuh dengan cara yang meledak-ledak gitu. Dan kalaupun ada sesuatu yang menggoncang dia bukan tipe orang yang akan bikin orang langsung tahu. Karena apa? Dia punya ketenangan seperti itu. Ya, atau bisa juga ini adalah sosok orang yang matang secara emosional yang mau datang di hidup kamu. Oke, kita akan konfirmasi lebih lanjut. Nine of Pentacles akan melihat kembali nih dengan momen kamu ngambil waktu sendiri dulu, dengan pekerjaan kamu, dengan orang-orang di sekitar kamu, apa yang udah kamu pelajarin gitu. Apakah kamu sudah cukup nih menjauhnya? Kan tadi aku dibilang ada mirip energi hermit, menjauh dulu. Apakah kamu udah siap nih kembali mengintegrasikan semua part-part yang tadi aku bilang? Karena apa? Judgment itu selain melihat secara jujur tentang segala situasi yang ada di hidup kita, juga berbicara tentang kesempatan untuk mulai lagi dari awal, kesempatan untuk terlahir kembali, terutama untuk kamu yang resonate dengan spiritual awakening. Queen of Wands, Chariot, moving forward sama hidup kamu, kayak bergerak dengan kecepatan tinggi. Aku melihat energi manifestasi ya dengan Queen of Wands, di sini ada Chariot, dan juga di sini ada Blossoming Abundance gitu. Yang penting hati dan pikiran kamu itu sinkron. Apa yang kamu rasakan di dalam itu sinkron dengan apa yang mau kamu lihat terwujud dalam realita kamu. Fokuskan pikiran kamu terutama padahal apa yang kamu mau, bukan padahal apa yang tidak kamu mau gitu. Dengan kita semakin fokus pada hal-hal yang kita mau, kita akan semakin membawa energi itu mendekat di hidup kita. Dan ini mungkin juga ya, kalau kita stuck di masa lalu gitu, kita akan menjauhkan hal-hal yang mau kita manifest kita akan menjauhkan hal-hal yang kita mau manifest di hidup kita. Four of Cups itu kan sebenarnya ada
ada perasaan bahwa keadaan kok gitu-gitu aja gitu. Ya, dengan Six of Cups ini kamu lihat gitu, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu ya, kayak kamu berharap untuk merubah keadaan. Terus selalu bilang masa lalu itu tempatnya di belakang, dan yang bisa kita lakukan adalah melihatnya sebagai sebuah pembelajaran gitu, bukan jadinya kita stuck di masa lalu. Terus kita sebel sendiri gitu, kok keadaannya gitu-gitu aja, kok nggak ada perubahan. Sementara semesta nih dengan Four of Cups mau ngasih sesuatu sama kamu. Dan yang tadi aku bilang di sini ya, semakin kita fokus sama hal yang kita mau lihat terwujud di realita kita, semakin kita mendekatkan diri dengan hal itu. Tapi kalau kita fokusnya kayak mengulang-ulang suatu momen yang terjadi di waktu lampau, terutama hal-hal yang bikin kita nggak happy gitu, bukannya jadi sebuah momen untuk evaluasi atau pembelajaran, ya semakin jauh manifestasi kita. Page of Cups, mungkin gini, aku mendapatkan vibe bahwa uh, kalau kamu bertanya tentang, terutama para single nih, tentang kehidupan percintaan kamu gitu, mungkin kamu menemukan orang ini dari circle pertemanan kamu sih, ya. Dan juga ini bisa juga berbicara tentang kabar baik yang kamu tunggu dan orang yang mau datang ke hidup kamu, ya. Walaupun Page of Cups vibe-nya itu adalah orang yang muda gitu, atau orang yang berjiwa muda. Dan mungkin di reading sebelumnya aku pernah bilang bahwa Page sama Knights itu masih perlu proses untuk hubungan jangka panjang. Tapi aku melihat ya, karena di sini Page of Cups-nya lihat ada kuda laut. Setahu aku kuda laut itu adalah hewan yang loyal ya, dia akan stay dengan satu. Dan di sini ada King of Cups, dimana aku bilang King of Cups itu orang dengan kematangan emosional. Kalau kamu cari hubungan jangka panjang, orang yang mau datang ke hidup kamu ini kayak punya wife atau husband material. Lihat ya, lihat, ini sesuatu hal yang aku bilang mengintegrasikan atau mendefinisikan semua kebahagiaan versi kamu. Dan di sini ada King of Cups, di sini ada Ten of Pentacles. Kamu bisa membangun keluarga masa depan kamu sih sama orang ini. Dan aku melihat kayak power couple ya, membangun sesuatu bersama gitu. Dan itu sesuatu yang akan kamu nikmatin untuk jangka panjang bersama dengan orang ini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.